Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah. Saya di sini sebagai tutor kalian. Baiklah, di minggu pertama ini saya akan membahas materi tentang menanam benih kepedulian. Hai siswa-siswa semuanya, selamat datang di kelas pemberdayaan. Selama 7 minggu ke depan, kita akan belajar bersama untuk menjadi pelopor sosial di lingkungan kita sendiri. Mari kita mulai dengan prinsip Eling, berkesadaran minggunani, bermakna, dan Gremenake mengembirakan. Nah, tujuan belajar kita yang pertama yaitu Eling, membangun kepekaan dan kesadaran terhadap masalah di sekitar kita. Yang kedua yaitu Minggunani, menciptakan aksi nyata yang bermanfaat bagi warga Bengkulu. Dan yang ketiga Gremenake, belajar dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat. Apa yang membuat kita bangga menjadi warga Bengkulu? Mari kita kenali potensi besar daerah kita sendiri. Selanjutnya di sini ada cinta kuliner lokal Bengkulu. Mengenal kearifan lokal, kepekaan sosial dimulai dari rasa bangga terhadap identitas kita Bengkulu. Memiliki makanan pendap, yaitu ikan berbumbu yang dikukus dalam balutan daun talas. Dan yang kedua yaitu makanan Bagar Hiyu, kuliner legendaris kegemaran Bung Karno. Mempromosikan kuliner ini adalah salah satu bentuk aksi memperdayaan. Dan selanjutnya kita penting mengenali kepekaan sosial, dimulai dari langkah kecil. Tahukah kalian, sebagian besar masalah besar di masyarakat bisa diselesaikan jika kita semua mulai peka terhadap apa yang terjadi di depan pintu rumah kita sendiri. Membangun kepekaan berarti kita tidak lagi tutup mata terhadap sampah, kemiskinan, atau masalah lingkungan. Selanjutnya, mari kita mengamati lingkungan kita. Coba lihat di sekeliling area selebar dan tempat tinggal kalian. Apakah ada masalah berikut? Nah, di sini ada 4 masalah. Yang pertama, masalah sampah. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan atau di saluran air. Yang kedua, drainase atau saluran air yang tersumbat saat hujan turun. Dan yang ketiga, lingkungan belajar. Kebersihan di sekitar PKBM Go Digital perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, ekonomi lokal. Kurangnya promosi untuk produk UMKM tetangga kita. Di mana kita bisa berperan? Di sini ada 2. Yang pertama di rumah. Mulai memilah sampah organik dan anorganik, mengajak keluarga menjaga kebersihan teras dan selokan depan rumah. Yang kedua di sekolah. Menjadi contoh bagi teman lain untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif merawat tanaman di PKBM. Mari belajar dari benih. Filosofi pertumbuhan sama seperti benih tumbuh, kepekaan sosial kita harus dirawat dengan siraman ilmu dan pupuk kepedulian setiap hari. Jika benih ini tumbuh besar, ia akan menjadi pohon kokoh yang memberikan keteduhan bagi seluruh warga. Tanaman niat baik hari ini. Di sini intisari Eling bukan hanya sekedar tahu, tapi menyadari peran kita di dunia. Menjadi pelopor berarti mau bergerak saat orang lain hanya diam. Di sini ada contoh 3 aksi nyata. Yang pertama, kampanye lingkungan. Aksi bersih bersama warga selebar. Yang kedua, promosi kuliner, yaitu membangun UMKM lokal Bengkulu. Dan ketiga, diskusi kelompok. Nah, ini mencari solusi masalah sosial. Di sini ada beberapa perjalanan belajar kita. Di minggu pertama itu kita akan bahas kepekaan sosial atau Eling. Yang kedua, di minggu 2 dan 3 menentukan fokus proyek. Minggu 4 dan 5, sampai ke-5 kita akan bahas praktik awal dan simulasi. Di minggu ke-6 dan ke-7 kita akan bahas refleksi dan asesmen akhir. Mari jaga keindahan alam Bengkulu kita. Kepekaan kita hari ini adalah warisan bagi anak cucu kita di masa depan. Di sini ada masalah yang harus perlu kita fokuskan. Di sini ada masalah sampah. Hasil masalah sampah yaitu 85% siswa peduli dan kuliner lokal, yaitu ada 70% dan saluran air ada 60%. Dari ini membantu kita menentukan pihak metode proyek pemberdayaan minggu depan.
Di sini ada cara Ibu menilai kita. Kriterianya ada 3. Pertama, sikap proaktif, kedua, pilihan metode, dan ketiga, refleksi diri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sikap proaktif sangat berkembang, yaitu selalu berinisiatif mengajak rekan beraksi, dan berkembang sering menentukan inisiatif merespon isu. Dan kriteria kedua, pilihan metode. Di saat sangat berkembang, yaitu sangat relevan dan inovatif khas Bengkulu, dan berkembangnya relevan dengan isu dan potensi lokal. Sedangkan refleksi diri, yaitu sangat berkembang, evaluasi mendalam dan tidak lanjut mandiri, dan berkembang mampu menjelaskan apa yang diperbaiki. Baiklah teman-teman, untuk minggu pertama ini mungkin materinya sampai sini saja ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum jelas sama materi tadi, bisa bertanya kepada saya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya nanti, bisa hubungi ke saya teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.